Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Ananda semuanya yang lagi belajar daring di rumah, seperti biasa kali ini kita kembali bertemu di channel yang sama, di channel YouTube Ustadz Noval. Gimana lagi kalau bukan Pak Noval Official Channel. Pada kali ini materi kita yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran 3 dengan kompetensi dasar membaca Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Pada pertemuan pertama untuk pelajaran 3 ini, Ustadz sudah menjelaskan tentang Asmaul Husna, As-Somad, dan Al-Muqtadir, di mana As-Somad menyatakan di sana dengan asma Allah As-Somad bahwasanya tempat segala pertolongan, tempat segala hamba manusia untuk membutuhkan sesuatu, sumber kebutuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada pertemuan pertama Ustaz juga sudah menjelaskan tentang Al-Muqtadir, yaitu dengan kekuasaan Allah, Allah bebas berkehendak apa saja untuk menentukan kehendaknya itu kepada hambanya. Pada pertemuan kedua ini, pada pelajaran ketiga untuk pertemuan kedua atau part kedua ini, Ustaz akan menjelaskan dua Asmaul Husna lagi sesuai dengan materi pembelajaran kita, yaitu Al-Muqaddim, ya, apa nanda? Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Ya. Al-Muqaddim secara singkat itu bisa kita artikan dengan sebutan Allah itu maha mendahulukan, dan Al-Baqi itu Allah itu menyatakan bahwasanya dirinya adalah maha kekal, berbeda dengan hambanya bernama manusia. Untuk lebih jelasnya, tentu Ananda mesti mengikuti pembelajaran yang akan Ustaz jelaskan pada materi berikut ini. Ingat, jangan di skip video ini. Dengar betul penjelasan Ustaz pada materi kali ini. Ikuti materi Ustaz. Baik anak-anak, Asmaul Husna yang ketiga yang akan kita bahas untuk materi PHI kita pada pelajaran 3 ini yaitu Al-Muqaddim. Apa anak? Al-Muqaddim. Baik, kita segera saja. Apa itu Al-Muqaddim? Al-Muqaddim artinya secara sederhana atau secara bahasa itu maha mendahulukan. Jadi artinya adalah maha mendahulukan. Perlu anak-anak ketahui, Allah itu mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaannya, ilmunya, dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Begitulah Allah. Jadi tidak ada satupun makhluk ciptaannya yang mendahuluinya, karena Allah itulah sumber yang pertama sekali untuk pendahuluan. Dan hal ini tidak perlu pula anak berpikir siapa pula yang lebih sebelum Allah, yang mendahului sebelum Allah. Itu tidak perlu kita pikirkan. Yang jelas, zatnya Allah itu secara Asmaul Husnanya adalah Al-Muqaddim. Untuk dasar dalil tentang Allah ini maha Al-Muqaddim, maha mendahulukan, yaitu terdapat dalam surah As-Saba, surah yang ke-34, surah Saba, surah 34 ayat 30, yang berbunyi, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lakum mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Kata Allah, katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan. Apa itu harinya? Yaitu hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.
Berarti dalam ayat ini dinyatakan tidak ada satu pun hamba manusia yang meminta kepada Allah untuk dicepatkan kedatangan kiamat atau dilambatkan kedatangan kiamat tersebut, baik itu kiamat kubra maupun kiamat sugro. Karena hak yang sangat menentukan sekali datangnya hari kiamat itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Allah yang maha mendahulukan segala sesuatu yang dikehendakinya, maka Allah selalu mendahulukan peringatan sebelum mendatangkan azab atau siksaan. Allah sebenarnya menggambarkan kepada kita semacam rambu-rambu. Rambu-rambu merupakan peringatan kepada kita, pengingat bagi kita bahwasanya akan adanya ujian dari Allah, mungkin itu berupa azab ataupun siksaan. Terkadang manusia sering lupa dengan hal itu. Allah itu mendahulukan pula anugerah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jika Allah menghendaki sesuatu mendahului yang lain, maka tidak ada yang mampu menghalanginya. Baik anak-anak, lalu kira-kira kita sebagai anak soleh-solehah muslim yang beriman kepada Allah, dalam menerapkan makna Allah Maha Al-Muqaddim ini, apa perilaku yang mesti kita kerjakan? Yang pertama yaitu selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan. Yang kedua, tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia tanpa tujuan yang bermanfaat. Yang ketiga, tidak suka menunda-nunda pekerjaan, apalagi kalau ada tugas dari sekolah. Itu bukan cerminan bahwasanya kita beriman kepada Allah Maha Al-Muqaddim. Yang keempat, tidak mendahulukan kepentingan satu orang atau individu dengan merugikan kepentingan banyak orang lain. Ini zalim namanya ini. Itulah 4 hal yang mencerminkan bahwasanya kita telah mengimani, telah mensikapi bahwasanya kita yakin Allah itu Maha Al-Muqaddim atau Maha mendahulukan. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada Asmaul Husna yang keempat pada materi pembelajaran kita, yaitu pelajaran ketiga, yaitu Al-Baqi. Apa namanya anak-anak? Al-Baqi. Secara bahasa, Al-Baqi memiliki arti yaitu maha kekal. Maha kekal. Allah lah satu-satunya yang maha kekal di alam semesta ini. Allah akan tetap ada selama-lamanya ketika semua makhluknya binasa semuanya. Karena apa? Allah lah sumber dari segala sumber kehidupan, dan Allah lah dengan zatnya yang maha kekal. Logikanya, seandainya Allah juga binasa, maka tidak akan ada lagi yang akan mengatur alam semesta ini. Itu logikanya. Makanya akan ada satu zat yang maha kekal, sementara makhluk Allah itu ada namanya kehidupan dan berganti dengan kematian, begitu seterusnya. Dasar dalil yang menjelaskan Allah itu Maha Al-Baqi atau Maha Kekal ada dalam surat Ar-Rahman, surat yang ke-55 ayat 26 sampai 27. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan itulah yang akan tetap kekal. Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Baik anak-anak, setidaknya ada 3 pesan yang menyatakan bahwasanya Allah itu Maha Al-Baqi. Pesan ini adalah merupakan bentuk cerminan atas sikap kita mengimani Allah itu Maha Al-Baqi,
Yang pertama yaitu kita hendaknya bertawakal. Apa itu bertawakal? Bertawakal artinya adalah berserah diri kepada Allah. Bertawakal ini maksud di sini adalah bertawakal yang diawali dengan berusaha untuk mencapai sukses. Kita bertawakal kepada Allah dengan belajar, itulah merupakan bertawakal dan berikhtiar. Kemudian hasilnya itu akan kita serahkan kepada Allah, apapun nanti keputusannya. Yang kedua yaitu kita tidak sombong. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah artinya tidak merasa bahwa hasil yang kita dapatkan, hasil yang kita peroleh itu adalah sepenuhnya atas jerih payah sendiri. Nah, orang yang beriman kepada Allah Maha Kekal, Allah Maha Baqi, maka dia akan selalu mengikut sertakan setiap keberhasilannya itu adalah atas usahanya dan atas izin dari Allah. Ya, jadi itulah orang yang beriman kepada Allah Maha Al-Baqi. Yang ketiga adalah sering-seringlah beramal soleh. Karena orang yang beramal soleh, dia yakin ada zat, yaitu Allah yang Maha Kekal. Karena dengan itulah pahalanya akan kekal pula di sisi Allah. Anak-anak yang perlu diketahui, kita yang hidup pasti akan menemui kematian. Lalu yang kekal pada diri kita apa? Yaitu pahala yang kita miliki. Itu akan kita bawa selamanya sampai di akhir hayat, bahkan sampai di akhirat nanti. Alhamdulillah, anak-anak semuanya, tuntas sudah materi kita untuk dua Asmaul Husna lagi pada part kedua, pelajaran ketiga, yaitu Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Dengan materi yang Ustaz jelaskan tadi, maka tuntas pula lah pelajaran 3 kita kali ini. InsyaAllah nanti Ustaz akan berikan latihan melalui Google Form, dan mungkin kita akan lanjutkan dengan penilaian hariannya. Sedikit kita review dulu. Al-Muqaddim adalah Allah itu Maha mendahulukan semua dari sumber-sumber itu. Yang dahulu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu juga Maha Al-Baqi, kekal. Allah itu dengan kekekalannya bebas untuk menentukan kehendaknya. Allah itu dengan kekekalannya bebas untuk menetapkan kehendak, karena adalah sumber kekekalan itu adalah Allah. Jadi tidak ada hamba atau manusia atau makhluk Allah yang mengatakan dirinya akan kekal. Tidak, karena makhluk Allah itu akan mengalami yang disebut dengan kematian. Mungkin itu dapat Ustaz sampaikan pada pelajaran kita kali ini. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan